kalian lagi cari mobil buat dipakai bareng keluarga dengan budget 300 jutaan tapi nggak pengen mobil Cina atau nggak pengen yang mainstream kayak Veloz, Expander, R3 ataupun Stargazer, nah mungkin mobil yang kita tes kali ini cocok buat kalian. Ini mobil punya rasa yang mahal dan look yang nggak kelihatan murahan sama sekali meskipun harganya terjangkau. Mungkin kalian terpancing saat kami bilang mobil ini bermain melawan Veloz, Expander, R3, Stargazer. Karena memang iya, meskipun badan mobil ini besar, tapi bandrol harga yang ditawarkan oleh Kia kepada mobil ini tuh udah miring banget. Bahkan baru diturunin. Dulu pas launching di IMS 226, dan sekalian kenalin kalau Kia udah nggak lagi dipegang Indomobil, Carens ini sempat dijual mulai dari 319 jutaan. Nah sekarang semua tipenya dipotong 20 juta dan harganya mulai dari 299 juta. Menarik banget kan? Sebagai saudara satu grup, pantas dong kalau kami bilang masih mau pilih Stargazer. Kalau kalian ingat, sebenarnya Carens ini awalnya sama PT yang lama itu diplot untuk bersaing melawan Innova CS. Apalagi dengan bandrol harga yang cukup tinggi, terus juga dengan positioning di kelas medium SUV, membuatnya jadi mulanya ditaruh di kelas itu. Tapi sekarang, sama prinsip langsung dipegang dari Korea, Kia ini membandrol Carens dengan harga yang cukup terjangkau teman-teman. Bahkan tipe termurahnya, tadi kita bilang 299, gak nyampe 300 juta. Dan sekarang, Carens hanya hadir dengan pilihan satu mesin, yaitu mesin 1000 cc yang Smart Stream Gamma. Itu mesin yang mungkin familiar gitu ya, karena basicnya sama dipakai sama Stargazer, dan gak ada lagi pilihan mesin turbo. Ya itu makin menguatkan kalau Carens tuh diposisikan sekarang untuk bermain di kelas lawan-lawannya Stargazer. Kalau kita bicara soal mesin, mungkin kalian bertanya-tanya, apakah mesin 1000 cc yang notabene harusnya buat menggerakkan Stargazer gitu ya, dipasangkan ke Carens ini menjadi layak, menjadi pas tenaganya? Jujur harus diakui beberapa kondisi menurut kami mesin ini ternyata agak kurang pas, agak ada underpowernya. Dan hemat kami, memang mobil di kelas ini yang bodinya sebesar ini, mobil keluarga gitu ya, lebih ideal kalau dikasih mesin yang turbo atau mesin yang hybrid sekalian, supaya performanya dapat, efisiensinya atau iritnya juga terasa. Sebenarnya mesin Carens yang punya figur tenaga dan torsi mirip Hyundai Stargazer ini awalnya menjanjikan. Itu saat kami tes di jalan perkotaan yang datar. Apalagi karena karakter transmisinya mendukung banget deh buat dipakai sehari-hari di perkotaan. Halus tapi tetap sigap karakternya. Dan bisa diatur juga shiftingnya dengan cara memainkan tuas transmisinya. Tapi pas kemarin kami bawa ke Bandung lewat tol Cipularang bersama keluarga, baru deh terasa greget kami muncul. Beberapa kali untuk melahap tanjakan, mobil ini mesti meraung di putaran mesin tinggi. Dan ada rasa kedodorannya nih untuk salip-salip kendaraan lain. Untung ada mode pengendara yang bisa kita pilih untuk paksa keluar karakter mesinnya. Tapi bicara soal efisiensi, bahan bakarnya so far so good deh. Gak yang boros berlebihan banget. Toh pas kemarin kayak yang bawa dari Jakarta ke Bandung masih bisa dapat 16,1 km per liter. Terus kalau di tol konstan 90 km per jam, bisa aja tuh meraih 18 km per liter, bahkan lebih. Nah terus kalau dipakai di perkotaan dari rumah ke kantor dengan karakter berkendara ekonomis, masih bisa kok dapat 16,4 km per liter. Not bad kan ya? Juga selalu suka bagaimana Hyundai Group, khususnya Hyundai gitu termasuk Kia ini membangun produk-produknya. Mobil ini mayoritas pakai part yang plastik teman-teman di interiornya, di dashboardnya, di beberapa panel yang kita sentuh gitu ya. Cuman sepenglihatan saya sih ini menarik untuk dilihat gitu, nggak kelihatan murahan, kelihatan solid lah. Dipandang oke, tapi memang beberapa part yang langsung tersentuh tangan gitu ya. Kalau kita sentuh lama-lama, misalnya kita senderin tangan gitu atau kita sentuh nih setirnya, terasa agak kurang nyaman.
terasa ya mungkin harusnya bisa dikasih materi yang lebih empuk lah, lebih nyaman kesentuhnya. Meskipun so far so good teman-teman, dilihat oke, nggak ada bunyi rattle, bunyi ketak gitu ya. Jadi oke lah, itu ngebuat rasa berkendaranya atau impresi berkendaranya jadi menyenangkan. Dan mobil ini hadir juga dengan setir yang komunikatif teman-teman. Ini setir bobotnya pas, nggak terlalu hambar, nggak terlalu enteng kayak mobil Cina kebanyakan gitu ya, tapi juga nggak terlalu berat. Jadi kalau kita pakai di parkiran, kalau kita pakai di jalan yang merayap, ini masih suportif. Kalau kita bicara soal suspensinya, rasanya Kia merancang mobil ini berorientasi ke arah kenyamanan, comfort gitu orientationnya. Dan kami buktikan kemarin ngelewatin jalan MBZ gitu ya, yang sambungan aspalnya terkenal cukup mengganggu untuk beberapa mobil, rasanya nyaman-nyaman aja. Saya berkendara bersama keluarga pakai mobil ini cukup jauh dan rasanya nggak ada keluhan berarti dari mereka. Dan saya pun sebagai pengendara merasa pede pakai mobil ini. Limbungnya ketika kita manuver nggak terlalu ekstrim, jadi masih terasa ditoleransi gitu ya. Dan handlingnya juga cekatan. Terus bantingannya pun terasa empuk, jadi bikin kita nggak terlalu lelah di jalan. Itu kenapa mobil ini menyenangkan buat dipakai bersama keluarga. Di tipe tertinggi ini, Cairns dibekali dengan paket ADAS yang lengkap. Dan khas ADAS yang dirancang sama Hyundai Group, cara kerjanya halus banget. Dan bisa diandalkan deh untuk jalan Indonesia yang dinamis. Cairns Signature ini juga hadir dengan sunroof yang sepotong. Terus ada layar head unit dan speedometer yang menyatu gini panelnya. Dan dikasih juga fitur wireless charging. Terus yang mantap, ada 8 buah speaker dari Bose. Ada 6 buah airbags dan kamera 360 derajat yang jernih banget. Bicara soal jernih, saya juga suka banget sama penggunaan head unit mobil ini yang terlihat nggak main-main gitu ketika dirancangnya. Ini mobil punya tampilan yang menyenangkan dilihatnya karena high definition, high resolution, jadi jernih kelihatannya. Dan meskipun ini head unit yang sama dengan kepunyaannya Hyundai kekinian, tapi ya nggak apa-apa, kita lebih familiar dengan aplikasinya, terus juga banyak fitur-fiturnya, Apple CarPlay, Android Auto ada, terus ada Sound of Nature khasnya mereka, dan ada fitur Quiet Mode yang saya suka dari mobil ini. Ini fitur yang sederhana, tapi nggak banyak pabrikan yang pengen ngasih ini. Dimana kalau ini fitur kita pakai, jadi speaker di mobil ini tuh hanya fokus kepada pengendaranya aja. Bahkan suaranya pun diatur hanya 7 level, sementara untuk suara speaker di belakang ataupun penumpang depan itu dipadamkan. Sehingga penumpang bisa lebih rileks ketika beristirahat. Sementara kita sebagai supir tetap bisa terpuaskan dengan hiburan-hiburannya. Memang jadi penumpang di mobil ini dimanjain banget deh. Apalagi di tipe tertinggi ini nih, hadir dengan jok independen alias captain seat untuk penumpang baris keduanya. Material joknya nyaman, terus kasih juga armrest, ada mejanya juga nih, dan banyak tempat penyimpanan. Terus kabin belakangnya nggak perlu khawatir kepanasan deh, karena dikasih AC yang bisa diatur fan speednya. Cuma keluhan kami adalah di Cairns sekarang, gorden kaca sampingnya ini nggak dikasih lagi. Padahal itu fitur yang berguna banget nih sebagai mobil keluarga. Terus ini nih, dari tadi duduk di mobil ini kesel juga deh, karena tangan kanan atau tangan kiri pegel, nggak nyaman nyender di plastik untuk panel pintunya. Kalau jok tengah ini kita set di tengah-tengah gitu ya, nggak paling mundur, nggak paling depan, ini terasa nyaman-nyaman aja di belakang sini. Untuk saya yang punya tinggi 170 cm dan bobotnya ekstra seperti ini, rasanya masih oke lah. Meskipun ini alas joknya memang tidak menyanggah area bokong kita dengan nyaman gitu ya, tipis teman-teman, dan ini agak kurang naik sedikit sehingga kaki agak gantung. Tapi oke lah untuk perjalanan singkat di perkotaan gitu. Apalagi ini juga ruang kepalanya terasa cukup, jadi nggak claustrophobic gitu ya, nggak takut akan ruang sempit. Terus juga nyaman karena ada blower AC tambahan di belakang, terus ada USB port juga buat ngecas. Dan yang paling saya suka adalah akses masuknya mudah teman-teman. Ada grip, ada handle di pintunya yang bisa kita pegang buat kita naik ke atas ini. Terus juga melipat jok baris keduanya itu gampang. Jadi di belakang sini sebagai mobil keluarga ini posisi yang ternyata nggak buruk lah.
Kenyamanan penumpang di Cairns ini didukung oleh dimensinya yang besar dan wheelbase-nya yang jenjang. Selain itu, secara fleksibilitas mobil ini hadir dengan kolong clearance yang cukup jangkung. Gak heran kalau kapasitas angkut mobil ini jadi lega deh. Kalau jok baris ketiganya nggak dipakai, kita bisa mendapat ruang bagasi yang sangat amat lega. Bahkan, karena jok baris keduanya pakai model captain seat, kita bisa aja tuh bawa barang yang besar dan panjang tanpa perlu melipat jok baris keduanya. Cairns juga hadir dengan banyak sekali tempat penyimpanan. Cup holder bertaburan di mana-mana. Bahkan ada tempat payung di pintunya. Terus ada seat pocket, tempat penyimpanan tertutup dan terbuka juga tersebar banyak. Sebagai mobil keluarga, oke lah, Cairns ini cocok banget. Dan apalagi buat kita-kita yang mungkin nyetir sendiri gitu ya, pakai di jalan itu mobil ini kelihatan keren teman-teman. Desainnya itu nggak norak, nggak banyak populasi di jalan dan kita terlihat lebih eksklusif gitu. Apalagi saya suka dengan posturnya yang jumawa kelihatannya dan permainan lampu-lampuan yang keren. Dari samping juga proporsi mobil ini kelihatan gagah teman-teman. Dia punya postur yang besar, panjang, wheelbase-nya juga jenjang, terus kelihatan sedikit boxy gitu ya. Khas dengan desain saat ini. Meskipun dari samping yang agak ganjel ada melihat bannya yang dibuat oleh pabrikan India, CEAT. Mobil ini perlu diingat adalah mobil yang diimpor utuh dari India sampai Kia mungkin nanti akan membuatnya di dalam negeri, tapi ya semoga. Tapi rasanya penggunaan ban dari India ini teman-teman agak membuat tampilan jadi kurang serasi dengan posturnya. Rasanya dikasih ban yang mungkin dari pabrikan Korea Selatan gitu ya, Hankook akan lebih mantes kalau menurut kami. Tapi ya sejauh ini inilah yang kita dapatkan. Sementara di depan, inilah juga yang saya suka teman-teman. Ini tampangnya sangar banget, khas mobil Kia zaman sekarang gitu ya. Penggunaan lampu yang minimalis, logo yang sampai sekarang masih banyak orang merasa ini logo KN tulisannya. Tapi it's okay. Ini mobil yang kelihatan looknya itu cakep teman-teman. Rasa aura mewahnya itu kerasa, aura mobil mahalnya terasa. Dan saya suka sih dengan permainan lampu yang gak berlebihan, gak norak, dan kelihatan sangar. Serta jangan lupakan, yang paling saya suka dari mobil ini adalah mobil ini tuh nggak pasaran teman-teman. Mungkin udah berkali-kali saya sebutkan, tapi it is what it is. Dan beli mobil ini tuh, meskipun kita beli tipe termurah gitu ya, di harga 300 jutaan, nggak nyampe bahkan, yang 299 gitu ya, kita dapat look yang keren teman-teman. Ganteng dan nggak kelihatan murahan, nggak kelihatan norak. Bahkan orang-orang mungkin nggak percaya kalau mobil itu harganya seterjangkau itu. Kia yang sekarang jelas bukan lagi Kia yang dulu kita kenal. Sekarang mereka datang dengan tim yang lebih solid dari Korea Selatan dan punya kesan lebih pas dalam memberikan bandrol harga mobilnya. Itu kenapa menurut kami Cairns ini layak dapat tempat. Setidaknya harus kalian masukkan daftar coba sebelum membeli MPV di kelas harga 300 jutaan. Tapi kalau kalian masih mau menunggu keseriusan Kia untuk memproduksi mobil dalam negeri, gak salah juga. Siapa tahu nanti lebih murah lagi ya. Atau buat kalian masih skeptis dengan jaringan purna jual Kia sekarang, ya wajar aja kok menunggu. Ya harus diakui, Kia datang di momentum yang agak dinamis, lagi seru-serunya antara kebijakan, antara kondisi ekonomi, kondisi industri yang sedang menantang. Tapi Kia udah kadung nyemplung ke Indonesia dan rasanya mereka nggak mungkin mundur lagi dan harus gerak lebih cepat untuk memastikan bahwa mereka memang punya nama, mereka memang berkelas dan mereka layak dipilih. Dimana ya mereka harus cepat untuk mengejar after sales lebih masif dan mendatangkan produk yang keren-keren. Salah satunya ini, Kia Cairns keren di pasaran, layak dipertimbangkan. Tapi menurut kalian gimana? Apakah mobil ini layak untuk bersaing melawan yang tadi kami sebutkan, Veloz dan teman-temannya?